tadi pagi sarapan pakai apa? Ikan, Bu. Tempe. Orija, pakai apa Orija? Ikan. Pakai ikan. Riki, Roti, Bu. pakai roti. Ini di kelompok ini hadir semua ya. Kelompok 2 hadir semua. Kelompok 3 juga. Oke, bagus, mantap ya. Tepuk tangan dulu semuanya hadir. Nah, kita hari ini belajar bahasa Indonesia, materinya apa? Kalimat perintah dan larangan. Sebelumnya kita udah belajar tentang kalimat apa? Tanya. Apa itu kalimat tanya? Kalimat yang digunakan untuk bertanya. Kalimat untuk menanyakan apa aja? Orang, tempat di mana, tempat tinggal ya kan? Terus orang di mana, siapa itu untuk menanyakan orang. Apa untuk menanyakan sesuatu. Itulah apa aja kemarin kalimat tanya. Apa, siapa, siapa, bagaimana, kapan. Oke. Sekarang Ibu lanjut. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa mampu memahami dan mengidentifikasi kalimat perintah dan kalimat larangan dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu memberikan contoh atau mampu menggunakan kalimat perintah dan larangan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum Ibu lanjut, sedikit dulu sebentar biar semangat ya. Bisa ikut Ibu ya. Buka mulut, tertawa 1 kali. Yang semangat lagi. Buka mulut, tertawa 2 kali. Buka mulut, tertawa 3 kali. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Yang ini siapa namanya? Bu Egi. Yang ini siapa namanya? Bu Egi. Bu Egi siap mengajar kalian. Siap mengajar. Bu Egi sudah cantik apa ganteng? Cantik. Ada yang ganteng? Oke, tepuk tangan dulu. Dapat semangat. Oke, kita masuk ke materi ya. Udah dibuka semua halaman 43-nya. Kalimat perintah. Apa sih itu kalimat perintah? Ayo, ada yang tahu? Nasi, roti. Apa itu kalimat perintah? Pernah dengar kalimat perintah? Perintah. Kalau dengan perintah itu apa yang dilakukan? Perintah. Sekarang mau. Apa menyuruh seseorang? Iya. Kalimat perintah itu identik dengan menyuruh. Misalnya, siapa namanya Nana? Naya, beli roti. Naya. Inaya, tolong cucikan piring di perpus. Tidak salah. Siapa namanya Kak? Kak, coba buat kalimat larangan. Jadi sudah buat apa namanya? Inaya, tolong cucikan piring di perpus. Ayo Kak, bisa. Nah, kalau saya jelaskan dulu ya. Kalimat perintah, kalimat yang merupakan kalimat perintah, kalimat yang bertujuan untuk menyuruh atau meminta seseorang melakukan tindakan sesuatu dan sudah dilakukan. Nah, dengarkan ciri-ciri kalimat perintah. Ciri-cirinya yang pertama, mengandung kata tolong. Berapa lagi? Silakan. Ayo. Ayo. Dan menggunakan tanda yang terbalik. Kemudian biasanya ucapannya tegas. Kalimat perintah misalnya begitu tegas. Nah, Riki, tolong segera bariskan teman-teman di lapangan. Jura, coba belajar jangan malas. Nah, biasa kalau perintah itu kalimatnya tegas. Tapi kalau misalnya nih gimana? Riki, tolong cepat siapkan anak-anak di lapangan. Nah, itu bisa jadi Riki kayak mana? Kalau Ibu Egi aja ngomongnya pelan sebenarnya itu lama-lama ya udah siapkannya gimana itu? Kan gitu kan? Lalu Ibu bilang, Riki, tolong segera bariskan anak-anak di lapangan untuk belajar olahraga. Langsung takut lagi. Nah, kita ketemu ini nanti ketemu pula ya. Jadi makanya kenapa diberi tanda seru. Kemudian biasanya diakhiri tanda seru ya atau tanda titik. Kemudian ada jenis-jenis kalimat perintah. Yang pertama, perintah biasa. Perintah biasa. Contohnya, buka jendela itu, buka buku itu, terus apa lagi? Buka topi itu, terus kancing baju itu, baru pakailah jilbab yang rapi, ya pakai sepatu itu. Kemudian ada perintah permintaan. Perintah permintaan itu biasanya meminta bantuan atau pertolongan. Ini kasih contoh, tolong bantu saya angkat barang ini. Baru apa lagi? Tolong, dia menggunakan tolong. Kalimat permintaan, dia menggunakan permintaan tolong. Apa tadi? Tolong, bantu saya angkat baju. Ya, tolong bantu saya angkat baju. Kenapa? Baju kehujanan. Nah, baru apa lagi? Yang menggunakan tolong. Tolong kaki saya sakit. Tolong kaki saya sakit, segera dioperasi. Baru apa lagi? Nomor 2, jadi mana? Yang menggunakan kata tolong, ayo. Banyak. Tolong
Jangan berlari, oke, sampai dua. Dua kalimat. Jangan nyuri kita di aspal. Jangan lewat jalan susun di aspal. Satu lagi. Itu larangan ya, lagi. Nomor satu. Jangan main lagi. Jangan nakal. Jangan nakal. Jangan jalan-jalan. Oke, sekarang masuk ke kalimat larangan. Kalimat larangan. Kalimat apa itu? Kalimat larangan, kalimat yang melarang. Oke, kalimat larangan adalah kalimat yang bertujuan untuk melarang seseorang melakukan sesuatu, apalagi sesuatu tindakan jahat. Ciri-cirinya itu biasanya diawali kalimat jangan dan tidak boleh. Kemudian menggunakan intonasi yang tegas atau yang menyeru. Ya, ada nggak orang yang melarang itu pelan-pelan suaranya? Dia nih nakal, dia tidak mengerjakan PR, semua bukunya coret-coret. Gurunya kemana? Kok dicoret-coret? Jangan dicoret-coret. Dia jadikan apa? Sepet? Kalau gurunya, kenapa kamu coret-coret itu? Tulisan buku-buku itu kan jelek bukunya. Mama gantinya. Maksud aku nggak boleh. Apa lu? Yang juga. Diakhiri dengan tanda seru atau titik, sama ya? Fungsinya apa? Kalimat larangan itu. Ayo, fungsinya. Kenapa kalimat larangan itu? Kenapa harus diucapkan? Tidak tahu? Oke, gua tahu. Mencegah tindakan yang tidak diinginkan. Misalnya, kalian pengen pisau. Kalau nggak dilarang, berbahaya kan pisau tadi? Berbahaya. Kalau dia ada sininya, tiba-tiba temannya dipotong tangannya. Tiba-tiba digores tangannya. Itu dia dilarang supaya tindakan yang berbahaya tidak terjadi. Yang kedua, memberikan peringatan tentang bahaya atau akibat yang ditimbulkan. Dan yang terakhir, menjaga ketertiban dan keamanan. Kalau menjaga ketertiban, senang. Jangan ribut di kelas ini, ibu sedang menjelaskan. Nah, ibu mana nggak? Tadi ada kalimat larangan. Ingat ya, kalimat larangan menggunakan kalimat jangan dan tidak boleh. Oke. Contohnya, kelompok 3, kalimat, buat kalimat 2. Tidak boleh ribut. Jangan atau tidak boleh, ya bagus, tidak boleh ribut, satu lagi. Tidak boleh ribut, jangan main HP, bagus, kelompok 4. Jangan bandel, satu lagi. Jangan ribut. Jangan ribut, sudah, yang lain, ayo. Jangan berantem. Jangan berantem, kelompok 3, yang 2. Jangan jalan-jalan. Jangan jalan-jalan. Jangan ribut di dalam kelas, betul, betul, sudah ada. Yang lain, jangan bermain, satu lagi. Jangan main. Tidak boleh. Tidak boleh? Tidak boleh ribut. Tidak boleh ribut, oke. Misalnya jangan buang sampah sembarangan. Terus, jangan bermain api di dalam rumah, karena bisa kebakaran. Saya boleh berisik sangat? Apa dia? Dilarang berbicara kalau itu tidak. Oke. Nah, itu tadi materi yang saya jelaskan tentang kalimat perintah dan kalimat larangan. Sekarang ada yang mau ditanyakan? Larangan, bagus. Kalimat larangan adalah kalimat yang dinyatakan untuk melarang seseorang melakukan tindakan atau sesuatu yang berbahaya. Bagus. Ada lagi? Perintah apa? Perintah, sama. Kalimat perintah adalah kalimat ajakan supaya orang melakukan sesuatu yang dia tahu dia suka. Lagi, apa kalau satu? Perintah ini tadi saya jelaskan, dia menggunakan kata permisi. Ayo lagi. Ayo jelaskan. Bagaimana cara membedakan kalimat perintah dengan kalimat lain? Ya bagus. Bagaimana cara membedakan kalimat perintah dengan kalimat lain? Nah, kalimat perintah dia biasanya menggunakan kata-kata negatif. Larangan itu satu dulu. Masih menjelaskan. Digunakan, misalnya kalimat larangan itu biasanya digunakan dengan kata-kata jangan atau tidak boleh untuk mengekspresikan sebuah larangan. Kemudian diberikan instruksi kepada orang lain agar melakukan sesuatu. Kalimat perintah biasanya mengandung tindakan yang diharapkan atau dilakukan oleh orang yang menerima instruksi tersebut. Yang kedua, ayo ada lagi mau bertanya? Oke, kapan kita menggunakan kalimat perintah? Ada yang bisa jawab? Ayo coba, kapan kita menggunakan kalimat perintah? Jika memerintah orang, Bu. Ya, kalimat perintah digunakan pada banyak sesuatu. Misalnya dalam suatu dia sakit atau suatu dia genting atau banyak aspeknya ya. Bisa tergantung tujuannya. Misalnya dia lagi sakit kakinya, dia memerintahkan di mana tolong ambilkan buku saya di situ. Nah, misalnya ibu, tolong segera lakukan tugasnya, jangan ditunda-tunda lagi. Oke, ada lagi pertanyaan? Apa yang terjadi jika kalimat perintah tidak diakhiri dengan tanda seru? Apa yang terjadi jika kalimat perintah tidak diakhiri dengan kata seru? Oke, jika kalimat perintah tidak dilakukan dengan kata seru, tadi saya ibu jelaskan. Kata seru itu artinya dia menegaskan suatu kalimat. Tapi kalau misalnya sini tidak ada kata serunya, kayak yang bilang tadi, misalnya tidak ada nih. Tolong ambilkan minum di ruangan sana ya. Tolong ambilkan minum di ruangan sana ya. Ya kan? Saya pakai tanda seru. Tapi kalau yang pertama tadi, cepat nggak dia melakukannya? Orang yang ada main-mainnya lama-lama atau lama-lama gitu ya kan? Oke, ada lagi mau bertanya? Gak ada, berarti udah paham semua ya? Oke, kita akan bermain game mencari sebuah
bawa ke sini. Di sini. Kakak, sana. Kakak sana. Udah sampai di namanya. Udah. Kamu di sana. Oke. Dan ibu bagi 3 kelompok ya. Semuanya berdiri. Ayo, semua berdiri. Nah, yang ibu pegang ada sebuah kalimat-kalimat. Nanti ini kalian cari yang mana yang merupakan kalimat larangan. Kalau udah begitu dapat, maju ke depan langsung ditempel menggunakan lem. Satu orang aja perwakilan yang maju. Kelompok 1 sampai nanti yang maju. Nah, kelompok 2. Yang kedua apa? Tanda yang ketiga. Oke. Maju ini. Ayo saya. Oke, perwakilan kelompoknya silakan berdiri di depan sini. Kelompok D, perwakilan kelompoknya silakan maju ayo cepat. Jangan lama. Ayo. Perwakilannya dulu. Belum ibu mulai. Lagi mana? Aku. Bawa itu lah. Jangan dibawa ke tasnya, biar bawanya yang mencari. Oh. Perhatikan, jangan dulu. Belum mulai. Perhatikan. Bawa dulu. Oke, perhatikan ya. Nanti kalau udah ibu bilang mulai, langsung cari ke temannya, kasih ke temannya, nanti temannya yang kasih. Silakan, jangan sampai salah. Oke, tunggu ya. Oke, begitu ibu bilang mulai, hanya ketua kelompoknya yang maju, yang masuk ke kelompoknya masing-masing mengambil kertas yang sudah kalian pilih. Oke, berikutnya begitu mau tandakan, nanti ketua kelompoknya masuk ke kelompoknya mengambil kertas dan mengisikan kalimat larangan. Nanti mereka yang pilih. Oke, kita kasih 1 menit untuk mencari kalimat larangan. Oke, tunggu ya. Kira-kira sudah bisa ada dapat? Dapat mana yang benar? Dari kalimat yang ada, bukan satu mana yang benar. Oke? Mulai. Dari kelompoknya ada bisa ya. Mau foto enggak? Oke, silakan dulu. Satu, 2, 3. Oke, ini kelompok 1. Kita koreksi. Jangan mencontek. Nah. Jangan parkir di depan pintu. Dilarang mengajak teman. Benar tidak? Jangan berkelahi. Dilarang masuk. Oke, bagus ya. Kelompok 1. Kelompok 2. Jangan mencontek. Jangan parkir di depan pintu. Orang tidak bermain di area taman. Itu kalimat. Jangan berkelahi. Dilarang menginjak tanaman. Dilarang masuk. Oke, 90. Kelompok 3. Dilarang menginjak taman. Dilarang parkir di depan pintu. Orang tidak bermain di taman. Jangan berkelahi. Oke, 100. Karena lebih banyak kelompok 1 dapat daripada kelompok 3 dapat 5, jadi jangan kelompok 1. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, itu selamat untuk kelompok 1. Nanti ibu kasih apresiasinya di akhir pembelajaran. Oke, sekarang kembali ke kelompoknya masing-masing. Nah, tadi kita sudah bermain. Ini apa? Susun kata, mencari kata ya. Selanjutnya, ibu akan memberikan tugas di masing-masing kelompoknya. Nanti di masing-masing kelompoknya buatlah kalimat paling sedikit 5. Ada yang larangan dan ada yang perintah. Oke, paham? Yang nulis hanya 1 orang ketua kelompoknya, yang lain memberikan masukan ya. Oke, kan sudah ada lembar yang sudah ibu kasih. Di sini ada gambar. Nah, buatlah kalimat perintah dan larangan sesuai gambar yang ada. Kalimat larangan yang pertama ada orang
Bagus ya, semuanya berinteraksi. Hati-hati diingat sama teman-temannya. Kalau ada yang payah, susah pakai itu. Jangan malu-malu. Ya, foto. Ya, jangan lupa kali. Gimana udah dapatnya? Nanti yang udah siap, satu orang ke depan ya. Dan membacakan hasil kerjanya. Abang Mas sudah siap. Ayo, kamu mulai gitu dong. Ada yang kesana. Dapat kan? Kita sama siapa? Oke, kalau sudah bagus. Oke, kelompok 4 mendapatkan sebuah gambar kalimat ajakan. Yang pertama ada gambar apa ya? Gosok gigi. Gosok gigi. Mereka membuat ayo gosok gigi. Kira-kira benar tidak? Benar. Yang kedua gambar? Ayo cuci tangan. Benar? Benar. Yang ketiga gambar apa ini? Ayo pergi ke sekolah. Yang keempat gambar apa? Ayo memakai masker. Yang kelima? Ayo memakan buah sayur. Oke, bagus. Kita kasih tepuk tangannya. Siapa lagi? Nomor 1. Oke. Kami dari kelompok 2. Dari kalimat ajakan. Oke, kalimat larangan dari kelompok 2. Perhatikan, yang pertama ada gambar apa? Rumah. Gambar sepeda motor dan mobil. Yang pertama, dilarang mengebut saat menaiki kendaraan. Bagus, berarti harus hati-hati. Seharusnya dibuat di sini dia dilarang, bagus ya. Yang kedua, gambar apa ini? Buang sampah ya, salah. Dilarang membuang sampah. Oke, bagus, sudah benar. Yang ketiga, jangan makan permen agar tidak sakit gigi. Oke, mantap. Bisa lagi digabung ini. Dilarang makan makanan yang manis-manis. Nah, kemudian yang keempat, dia jatuh naik sepeda. Aduh, jangan mengebut saat naik sepeda. Oke, bilang besar. Yang kelima, gambar ini. Jangan menengok TV terlalu lama agar mata tidak sakit. Oke, bagus, mantap. Nomor 2. Nomor 1. Oke, ini hasil dari kelompok 1. Sama, kalimat larangan. Yang pertama ada gambar mobil dan kereta. Kalimatnya mereka buat dilarang mengambil di jalan. Bagus. Yang kedua, gambar membuang sampah. Jangan membuang sampah sembarangan. Sudah bagus juga. Yang ketiga, jangan makan terlalu banyak. Gambar makanan manis ya, makanan junk food. Yang lebih contohnya, jangan makan sembarangan. Jangan makan makanan yang tidak sehat. Itu yang lebih bagusnya ya. Tapi sudah benar apa-apa. Yang keempat, dilarang
cuci tangan dengan bersih. Marilah cuci tangan sehabis main. Marilah cuci tangan sehabis makan. Gak bisa? Gimana? Yang kedua, ayo kita sekolah. Ini adalah ibu. Ayo kita berhati-hati naik bus. Bisa ya? Yang keempat, ayo kita menggunakan masker. Masuk dengan maksudnya. Ayo gunakan masker dengan benar. Ayo gunakan masker agar tidak terkena abu. Gak bisa ya? Yang keempat, ayo kita makan sayur. Oke, bagus. Sudah bagus juga. Asal tangannya. Oke, silakan duduk semua. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 semuanya sudah bagus. Ada yang bagus, ada yang paling bagus dan bagus. Tapi semua menyebut sudah bagus, sudah bisa membuat kalimat perintah dan larangan sesuai gambar yang ada. Mantap ya, semuanya sudah bisa. Tepuk tangan dulu. Oke. Maka kita simpulkan pembelajaran hari ini. Kita simpulkan ya tentang kalimat perintah dan larangan. Kalimat perintah merupakan kalimat yang diucapkan seseorang agar seseorang tidak melakukan suatu hal yang ingin dia lakukan. Sedangkan kalimat perintah adalah kalimat yang diucapkan seseorang untuk melarang mereka melakukan sesuatu yang berbahaya. Jadi kalimat perintah biasanya ditandai dengan kalimat apa? Ayo. Tanda. Itu tanda semua sedikit. Biasanya apa? Ayo, mari, silakan. Sedangkan kalimat larangan, jangan, tidak boleh. Tidak boleh. Bisa membedakan, dilarang. Bisa membedakannya ya. Oke, nanti mungkin bisa dapat. Oke, udah paham semua berarti kan? Sekarang buka halaman ketiganya. Buka. Oke, di situ nanti ada 10 soal ya tentang kalimat perintah dan kalimat ajakan. Nanti kalian kerjakan tugasnya, itu PR di rumah ya. Kalian kerjakan di rumah, dikumpul hari Rabu depan. Bisa? Bisa, oke? Halaman 73. Oke, udah dibuka halaman 73-nya. Oke, udah dapat ya, itu tugas di rumah. Nanti hari Rabu di Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Nah, berarti sudah paham semua ya. Oke, kalau begitu Ibu tutup ya. Terima kasih anak-anak Ibu hari ini. Pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Oke? Semuanya sudah paham dan mengerti apa itu kalimat perintah dan kalimat larangan. Bagus ya. Pesan dari Ibu, rajinlah sekolah, jangan malas-malas. Karena setiap hari adalah waktu yang berharga untuk belajar. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat di masa depan kalian nanti. Pengetahuan yang kita dapatkan itu tidak ada batasnya. Pengetahuan itu banyak, ya kan? Pengetahuan itu banyak. Dan satu pesan dari Ibu, mimpilah setinggi mungkin dan raihlah mimpi itu dengan belajar. Maka jangan malas-malas untuk belajar. Oke, kalau begitu, gak ada lagi pertanyaan? Sebentar lagi ya. Sebelum istirahat ya, udah jam istirahat ini. Sebelum istirahat, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, duduk yang rapi, yang paling rapi boleh duduk keluar.